episode 8. Oke, episode 8 kita bahas persiapan tim untuk musim baru. Musim 2026-2027. Gue mulai dari Madrid kali ya. Madrid dengan Jose Mourinho. Ini kayak bapak-bapak baby boomers. Enggak baby boomers ya. Iya boomers lah hitungannya kalau Jose Mourinho ngasuh anak Gen Z. Anak Gen Z yang sukanya media sosial, yang sukanya moody, ya itu Vini, Valverde. Mourinho nih pelatih yang udah tua, yang kayaknya paling jago saat ini, yang masih ngelatih klub kayaknya ya. Kayak Ancelotti soalnya udah nggak ada, Wenger udah nggak ada, Ferguson udah nggak ada. Ya senior lah Mourinho nih. Anak asuhnya yang jadi pelatih juga Alonso. Nah tuh Alonso dengan Chelsea itu sebenarnya kalau gue itu nunggu Mourinho dengan Madridnya, Alonso dengan Chelsea. Ini kalau Alonso itu pas banget. Alonso dengan para pemain muda klop banget, apalagi ditaruh di Chelsea. Iya susahnya paling karena ini Liga Inggris kali ya. Liga Inggris kan persaingannya ketat, medianya susah. Medianya susah maksudnya tekanannya tuh besar gitu. Salah sedikit, kalah sedikit, itu bakal jadi pressure tinggi. Tapi kayaknya Chelsea ngasih jarak waktu kalau misalnya kalah kayak jauh deh. Ngasih kesempatannya banyak gitu. Nggak kayak ya nggak kayak tim lain lah. Kan ada tuh yang kayak misalnya baru kalah setengah musim, banyak ya kalah setengah musim. Ya di awal-awal udah langsung kalah, udah langsung dicat gitu tuh banyak sih. Tapi kayaknya Chelsea salah satu yang bisa ngasih kesempatan buat pelatih barunya buat berinovasi gitu. Kayak pelatih yang sebelumnya kan pelatih nggak jelas tapi dikasih kesempatan besar gitu. Apalagi Alonso yang punya gelar, kan udah punya gelar. Karena Alonso di Jerman ngalahin Munchen, dominasi Munchen dikalahin sama Alonso gitu. Ya luar biasa nggak tuh? Unbeatable. Unbeatable. Tak terkalahkan. Ya dikasih Chelsea oke lah. Permainannya Chelsea kan sesuai lah sama pola permainan Alonso. Dilihat juga City baru pakai pelatih baru. Maksudnya ganti pelatih dia. Penyesuaian lagi. United ya harusnya nih musim keduanya Carrick ya yang harus diwaspadain sebenarnya MU ya. MU sama Carrick nih kayaknya bakal bahaya gitu. Karena Carrick yang jadi caretaker dia langsung ngebawa MU langsung menakutkan gitu. Ngalahin tim besar, jadi komputer yang jadi MU lagi gitu, balik lagi. MU yang luar biasa pemainnya jadi sombongnya kelihatan lagi gitu. Keren jadinya. Ya itu MU. Harus arogannya kelihatan gitu. Enggak kayak yang sebelumnya. Mau arogan ya gimana tapi kalah. Kalau sekarang kan ya keren gitu. Lalu Arsenal juga musim kedua dari setelah juara. Biasanya kalau udah juara pemain yang nggak banyak berubah itu bahaya. Jadi bisa bisa lebih kuat karena kan dia nambah pemain baru kan ya. Nambah pemain baru yang nambah di musim sebelumnya gitu. Misalnya musim sebelumnya bisa juara tapi karena sebenarnya ada yang harusnya ditambal, nah sekarang ditambal. Jadi ya bahaya juga. MU, Arsenal bahaya. Liverpool secara pemain sih seharusnya bahaya ya, cuman penyerangnya doang yang bahaya. Backnya Van Dijk udah lewat. Alisson Becker kalau kiper sih masih tetap tangguh ya. Kalau kiper tua tuh tetap tangguh. Pemain tengahnya yang ditunggu tuh Fritz tuh harus ditunggu tuh Magisnya. Karena musim kemarin nggak keluar. Iya penyerangnya Isak juga harus ditunggu.
karena musim lalu juga nggak keluar gitu. Tottenham, Tottenham enggak ya. Aston Villa perlu diperhatikan, bahaya tuh. Unai Emery, bahaya dia. Emang kalau pas dikasih Arsenal, mungkin Arsenalnya nggak bisa sabar, jadinya langsung diganti sama Arteta, karena penggantinya ya Arteta gitu, ya sesuai lah, nggak yang aneh-aneh. Maksudnya aneh-aneh tuh yang nggak jauh dari orang klub gitu, yang nggak coba-coba lagi. Sebenarnya Arteta ya bukan coba-coba, karena dia kan udah lama ngeliatin Guardiola, pola permainan mirip sama Arsenal. Si Arteta udah lama juga jadi asisten pelatih di Arsenal, jadi ya pas lah jadi pelatih buat ganti Unai Emery. Jadi Unai Emery kayak ngasih jalan, Arteta dengan kemampuannya dari Guardiola dia menyempurnakan gitu. Akhirnya kan juara tuh, di obrak-abrik gimana entah mentalnya. Ya karena yang jadi lubangnya ditutup sama Arteta kayaknya. Iya penyerang, lubangnya ditutup. Gyökeres masuk, Eze jadi apa namanya, penyerang lubang yang memecah kebuntuan. Odegaard malah nggak bersinar kemarin karena ketutup. Berarti apa ya? Berarti perannya Odegaard udah digantiin sama penyerang kan gitu. Ya bagus berarti. Berarti adanya Gyökeres sesuai dengan kebutuhan Arsenal. Kalau Liga Italia susah sih ya ngebayanginnya, kayak masih Inter deh. Masih Inter sama Juve. AC Milan masih masih nyari pemain kayaknya nih musim ini, jadi kompetitor aja, nggak juara sih kayaknya. Kalau gue berharapnya juara ya AC Milan, tapi susah sih. Ruben Amorim sama pemain-pemain ya Leao sih, Modric sih, tapi sisanya wassalam. Oke, lalu apa liga apa lagi? Munchen masih dominasi pasti. Company kacau itu, Company nggak bakal kalah. Apalagi Spanyol udah. Barcelona gimana ya? Barcelona tuh permainannya Hansi Flick kan, di pemainnya Barcelona tuh muncul pemain baru gara-gara Hansi Flick. Ini Jerman nih emang luar biasa sih pelatih Jerman nih. Bisa munculin lagi Barcelona yang udah lama hilang gitu, era gelapnya lumayan lama, munculin lagi sama si Hansi Flick. Yang kalau pemain Barcelona kan dia tiki taka, passing, kaki-kaki. Pemainnya tuh kayak defense-nya kurang. Jadi kalau misalnya diserang, ya kalahnya bisa banyak gitu. Ya kurang inilah kalau buat defense. Kurang kelihatan kurang kelihatan buat defense pemain-pemainnya tuh, kayak ya bagusnya buat nyerang, buat nguasain bola. Kalau buat defense kayak kelihatan banyak ompongnya. Nah itu. Kalau buat defense tuh tim-tim buat defense tuh kayak Inter, pemain-pemainnya kayak tangguh gitu. Kayak beton semua, dilewatin susah. Juventus, Milan, ya Liga Italia. Kalau di Liga Inggris yang defense-nya bagus, MU buat bertahan, Arsenal jelas enggak, Chelsea, tapi Chelsea sekarang kayaknya enggak deh. Chelsea sekarang nggak terlalu oke kalau untuk defense. Liverpool oke lah, Liverpool oke counter attack-nya. Oh jadi kemana-mana. Ya itu tadi yang ditunggu, Madrid dengan Mourinho-nya yang ngelatih para Gen Z, Alonso ngelatih Gen Z juga, Alonso dengan tantangan barunya. Kalau gue di situ, oke. Itu pemain baru nanti deh.